Selamat sore adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Erene tanggal 19 Juli 2020. Adik-adik semuanya sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Oke, kalau begitu kita akan menyanyi dulu bersama-sama lagu Bermacam-macam Anak. Adik-adik masih ingat Mars Pelkat PA? Kita nyanyikan bersama ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Oke, sekarang mari kita menyanyi Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kak Celi berdoa, adik-adik ikutin ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam kegiatan kami. Sekarang kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami
bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kitab 1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka
yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Selamat sore kakak, adik, papa, mama, oma dan opa. Hari ini untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3. Tadi kita sudah membaca dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Kalita juga hari ini membawa tulisan. Mari yang sudah bisa membaca, kita lihat tulisan di samping kanan Kalita ini. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik, waktu surat ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Saat itu bangsa Yahudi sedang menderita. Kenapa? Mereka tidak tinggal di dekat kota, tetapi mereka tinggal menjadi perantau. Dan karena mereka tinggal menjadi perantau, mereka juga mengalami kesulitan. Apa adik-adik kesulitannya? Ternyata ketika mereka ada di tengah-tengah bangsa yang lain, mereka menderita karena mereka tidak bisa bebas beribadah. Mereka mengalami penderitaan juga karena mereka dikucilkan, tidak ditemani. Bagaimana rasanya kalau adik-adik dimusuhi, adik-adik tidak ditemani? Pasti sedih. Itu sebabnya Rasul Petrus menulis surat ini. Apa yang mau ditulis? Yang pertama mau mengingatkan, hai kalian semua yang ada di perantauan, ingat, kita harus tetap beriman. Yang kedua, kita harus tetap berpengharapan. Dan yang ketiga, kita harus tetap memiliki kasih. Kasih yang seperti apa, Kalita? Yuk adik-adik, kita mau mengingat kembali iman, pengharapan, kasih. Ada lagunya. Dan sebelum Kalita lanjutkan ceritanya, mari sama-sama kita mau bernyanyi lagu yang mengatakan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus buat Kalita, buat adik-adik, buat papa, mama. Sehingga kita harus memiliki iman, kita harus memiliki pengharapan, dan yang terakhir kita harus memiliki kasih. Yuk kita nyanyi dulu sama-sama lagu Stop Kumot Katakan Apa Yang Yesus Buat Bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku.
Adik-adik tadi sudah bernyanyi ya. Lagunya katakan stop. Stop. Stop dari apa ya? Stop dulu, duduk diam, dengar. Dengar tentang apa yang Tuhan Yesus sudah buat bagi kita. Yang kedua tadi dikatakan apa yang Yesus sudah buat bagi Kalita, papa, mama, adik-adik, sehingga kita menjadi orang Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya pada Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ayo tadi lagunya katakan bagaimana? Yesus katakan apa? Yesus sudah mengampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Dan yang terakhir dikatakan dalam lagu tadi, tidak saja mengampuni adik-adik, tapi ternyata Tuhan yang sudah mati bagi kita, mengampuni dosa kita, menyucikan kita, juga menjadi sahabat. Dia mendiami hati kita dengan rohnya dan menyucikan kita terus, hari lepas hari, setiap hari, dari pagi, siang, malam, sampai hari ini. Jadi surat Petrus ini mau mengingatkan, karena Yesus sudah melakukan penyelamatan, pertolongan bagi kita semua, maka kita harus bersyukur. Caranya bagaimana bersyukur? Seperti tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang ada di daerah-daerah perantauan tadi diminta oleh Rasul Petrus untuk tetap setia, tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Kak, iman yang seperti apa? Iman yang tidak saja sekedar mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, iman yang bukan saja tahu Tuhan Yesus di dalam kepalanya, tetapi yang juga percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi iman yang menyelamatkan. Kak, iman menyelamatkan itu ada di mana? Ada di Alkitab, bukunya Tuhan. Ada kuncinya enggak, Kalita? Ada kuncinya. Di mana ya kuncinya? Ya, Kalita lihatkan kembali, kuncinya ada di Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-6. Lalu kemudian adik-adik percaya dengan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita? Kalita sangat percaya. Papa, mama semua percaya bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib, Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, Yesus yang mendiami hidup kita, maka Tuhan Yesus akan membuat kita semua tahan untuk menghadapi persoalan penderitaan. Kak, aku juga sekarang menderita loh. Aku udah gak bisa ke sekolah minggu seperti biasa. Aku hanya dengar firman Tuhan di rumah. Kak, aku juga menderita. Aku gak bisa ke sekolah ketemu dengan teman-teman, gak bisa cerita bermain. Aku disuruh ikut pelajaran lewat Zoom. Ibu guru WA aku, kasih aku tugas. Padahal Kak, aku kangen sama teman-teman. Aku bisa bermain. Adik-adik, tadi Rasul Petrus mengingatkan, kita yang sudah percaya Yesus, kita yang sudah mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu takut, kita harus kuat mengalami penderitaan. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah menderita buat kita. Kapan Kak Yesus menderita buat kita? Adik-adik ingat kembali, Yesus sudah menderita ketika dia disalibkan. Seharusnya kita yang disalibkan karena dosa kita, tapi Yesus sudah melakukan itu buat kita. Yesus sangat-sangat menderita. Dia diludahi, dia dicambuk, dia ditikam,
sangat menderita. Dan adik-adik ingat kan, Yesus lahirnya di mana? Di rumah sakit? Rumah sakit yang bagus? Tidak. Yesus dari kecil sudah menderita, lahirnya di kandang adik-adik. Dan adik-adik masih ingat kah? Dalam Alkitab, dalam surat cinta Tuhan buat kita, termasuk untuk semua jemaat yang ada dan ditulis surat oleh Bapak Petrus, dikatakan, mari kita berpengharapan, kita percaya, enggak sekedar mulut kita, enggak cuma sekedar di kepala kita, tapi dengan segenap hati. Kak, aku hari ini duduk manis dengar firman Tuhan, betul. Tapi Kak, apakah aku harus menderita terus? Tuhan mengatakan, Tuhan sudah menang di kayu salib, Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaan bagi kita. Maka adik-adik di rumah, papa, mama, semuanya, yuk kita tetap bersukacita, kita tetap kuat menghadapi pergumulan. Penyakit boleh datang, masalah di rumah tetap ada. Lalu ada lagi banyak persoalan yang kita dengar. Juga negara kita sedang susah loh adik-adik. Negara kita juga sedang menderita, sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Tapi nasihat atau surat yang dikirim oleh Bapak atau Rasul Petrus mau mengajak kita untuk kita pun bersikap tetap bersyukur, tahan menderita. Dan tidak saja tahan menderita, tapi kita harus berani berbuat kasih. Kak, perbuatan kasih seperti apa? Coba bilang sama adiknya di sebelah, Dek, kalau di rumah aku melakukan kasih enggak ya? Contohnya, mama papa bilang, yuk stop dulu main gamenya, kita mau ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gak mau, males. Nanti aja nonton atau ikut ibadah. Nomor 1 game. Itu namanya adik-adik tidak menghargai kasih Tuhan Yesus. Perbuatan kasih karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus sudah buat adalah seperti gambar yang di sebelah kanan Kalita ini. Apa saja tadi gambarnya di situ adik-adik bisa lihat? Ya, kita mengasihi Yesus. Lalu yang selanjutnya, walaupun kita masih kecil, kita mau melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Dan yang penting, sekali lagi, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merasa, aduh aku susah banget Kak, tidak boleh cengeng, tidak boleh takut, tidak boleh marah-marah. Coba lihat gambar berikut ini. Adik-adik saksikan di situ. Perubahan apa yang harusnya terjadi ketika adik-adik mengetahui bahwa iman percaya kita kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Apa perubahannya? Coba lihat gambar berikut ini. Apa masih suka marah-marah? Apa mau bersyukur? Tahan menderita atau mau? Ya, adik-adik boleh pilih sendiri. Ya. Nah, lalu Kalita mau ingatkan kepada adik-adik sore hari ini sebelum kita selesai ibadah, seperti selalu Kak Ronald, Kak Ari ingatkan juga, stop berbuat dosa. Stop dan kemudian selalu berbaikan dengan adik dan kakak. Kalau yang tadi masih marah-marah bermusuhan, yuk kita berdamai. Kita mau mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni kita. Dan yang ketiga, tetap berani menyatakan bahwa saya sebagai pengikut Tuhan Yesus, saya siap menghadapi apapun, walaupun dimusuhi atau mungkin kita suka dibully di sekolah. Mari adik-adik, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, dia taat sampai mati di kayu salib, maka mari adik-adik semua pun taat seperti Tuhan Yesus. Dan
Satu hal Kalita juga mau katakan, adik-adik masih ingat minggu lalu ada kuis, ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah sudah dijawab? Ya, mudah-mudahan sudah dijawab. Dan sebelum kita melanjutkan sebagai penutup, Kalita mau adik-adik mengambil kertas, kita ambil kertas, kita buat 3 kalimat tadi, iman, pengharapan, dan kasih. Iman ketika kita percaya Yesus mati bagi saya. Yesus menyelamatkan saya, bukan saya saja, tapi seluruh dosa manusia. Masalahnya percaya atau tidak? Adik-adik yang di rumah? Ya. Yang kedua, kita tetap percaya, kita tetap berharap. Hari ini kita banyak mengalami masalah, banyak mengalami penderitaan, tapi yakinlah, di surga, di mana Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, adik-adik harus tetap setia. Seperti juga jemaat yang tadi dikatakan oleh Rasul Petrus, walaupun mereka ada di perantauan, mereka tetap tahan, menderita, dan berani menyatakan imannya. Sekali lagi, ayo adik-adik, iman, pengharapan, dan kasih. Iya, itulah cerita kita hari ini. Dan Kalita berharap papa, mama, kakak, dan adik juga semua diberkati. Bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan Yesus. Kalau buat papa dan mama, kakak-kakak dan adik-adik, kita terus dimurnikan, kita terus dipelihara Tuhan di tengah masalah. Buat adik-adik yang ada di rumah, sekali lagi, tetap teguh, tetap kuat menghadapi masalah, dan terakhir, tetap melakukan firman Tuhan yang sudah didengar sore hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik sudah dengar ceritanya kan? Sekarang mari kita merespon firman Tuhan tersebut dengan menyanyi lagu yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku jadi mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik sudah siap dengan uang persembahannya? Nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititip ke mama papa untuk dibawa ke gereja ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan.
Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan dilanjutkan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan. Tuhan boleh menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Bapa lewat firman-Mu kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi segala sesuatu yang membuat iman kami kendur, yang membuat kami takut menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami terus berani ya Bapa menghadapi tantangan zaman di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Sekalipun kami masih kecil, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, berkati akan adik-adik layan yang pada saat ini sudah memasuki tahun pendidikan di tahun ajaran yang baru. Berkati mereka ya Bapa dalam mereka bersekolah meskipun dalam jarak jauh dengan online. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses dan berprestasi dalam pendidikan mereka. Berkati perangkat yang ada Tuhan agar kiranya adik-adik boleh belajar dengan baik meskipun lewat sistem online. Berkati orang tua kami ya Bapa, mereka yang mencari nafkah, bekerja untuk mencukupkan kehidupan kami semua. Berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GPB Irene secara khususnya Tuhan, dalam melayani jemaat-Mu Tuhan dalam situasi seperti ini. Biarlah gereja-Mu boleh terus ada dan terus melayani jemaat-Mu sehingga pekabaran Injil boleh terus diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan keadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Berkati pemerintah yang mengupayakan kesejahteraan buat kami semua. Berkati para dokter, tenaga medis yang berjuang untuk melayani korban-korban yang terkena positif COVID-19. Dan berkati kami semua ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit mara bahaya maupun juga virus-virus yang bertebaran di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus akan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau layakan sehingga boleh menjadi persembahan yang hidup. Seluruh doa syafaat kami Bapa dan doa persembahan ini kami mau satukan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai loh. Sekarang kita mau menyanyi lagu pengutusan, yaitu "O berkati dan lindungi kami". Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu dan sinar wajah-Mu. Ya adik-adik, terima kasih loh. Kalian sudah setia dalam ibadah minggu kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita pulang ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bersama. Yang pertama adalah kita masih beribadah secara online seperti ini tanggal 26 Juli 2020 jam 4 sore. Untuk adik-adik di kelas anak kecil, anak-anak TK dan anak tanggung semuanya harus ikut. Karena pembelajaran firman Tuhan itu semua boleh memberkati kita semua dan kalian semua tentunya. Dan jangan lupa juga untuk setiap tugas-tugas yang Kak Ari, Kalita
maupun juga Kak Ronald sampaikan, itu kalian kerjakan di rumah. Dan untuk kuis-kuis yang waktu tanggal 12 Juli yang kalian disuruh untuk mengirimkan kitab apa, pasal dan ayat berapa, itu akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli. Siapa saja yang sudah mengirimkan dan betul pastinya, nantikan hadiahnya ya. Akan dikirimkan hadiahnya dalam via WhatsApp. Oh enggak ya, masa hadiah dalam via WhatsApp? Pokoknya cepat kirimkan dan ditunggu akan siapa pemenangnya. Dan adik-adik sekalian selalu senantiasa setia dalam membaca firman Tuhan dan berdoa dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar, untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melayakkan kehidupan kami selalu. Dan biarlah kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekalian, keluarga kita, kehidupan persekutuan pelayanan anak GPB Jemaat Irene, dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.